Mass komunikasi adalah komunikasi yang ditujukan kepada halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau media elektronik sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh media bisa sampai kepada audiens atau komunikan. Lalu ada karakteristik dari mass komunikasi itu, komunikasinya yang satu arah biasanya adalah model Laswell, yaitu say what, which channel, to whom, with what effect. Lalu ada public message yang diinginkan masyarakat maka akan diberikan oleh media. Berita atau informasi yang disampaikan akan berkelanjutan dan juga tersebar. Komunikan yang heterogen yaitu dari beberapa kalangan berdasarkan dari media elektronik yang dipakai, ada koran, majalah, film, buku, televisi, dan radio. Lalu biasanya adanya gatekeeper atau penyaring informasi. Lalu ada fungsi terhadap mass komunikasi itu sendiri adalah untuk mengajak, untuk memberikan informasi, untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan, to entertain atau untuk memberikan hiburan. Lalu ada materi tentang teori komunikasi massa. Yang pertama ada hypodermic needle theory, yaitu media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Halayak di sini bersifat pasif dan media dianggap sebagai orang yang dapat memberikan informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Sehingga berita apapun yang disampaikan oleh media massa akan mudah diterima dan akan mudah dipercaya oleh masyarakat. Disebut sebagai teori jarum suntik, contohnya adalah Kiamat 2012. Lalu yang kedua, ada teori cultivation, berpandangan bahwa media massa khususnya tayangan televisi ini memiliki atau dapat menanamkan dan dalam pembentukan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi apa yang dipikirkan oleh media massa akan menjadi apa yang dipikirkan oleh masyarakat juga. Ada dua kategori penonton, yaitu penonton berat atau heavy viewers yang menonton tayangan televisi lebih dari 4 jam per harinya. Lalu ada penonton biasa atau light viewers yang menonton televisi kurang dari 2 jam dan menonton itu hanya sebagai selingan atau hiburan saja. Contohnya adalah series Preman Pensiun. Kenapa? Karena ketika media massa memperkenalkan suatu orang atau kejadian di mana setiap kita naik angkutan umum, lalu ada seseorang yang nyimpen tasnya di depan, maka kita akan berpikiran bahwa itu pencopet karena di series Preman Pensiun itu para pencopetnya melakukan hal yang kayak gitu. Jadi apa yang dipikirkan media akan dipikirkan juga oleh si masyarakat. Lalu yang ketiga ada agenda setting theory, yaitu media massa berusaha untuk mempengaruhi halayak tentang peristiwa mana yang penting dan yang harus diperhatikan. Media akan mempengaruhi halayak bahwa berita yang mereka sampaikan adalah berita yang penting, yang padahal masih ada berita-berita lain yang lebih penting untuk diberitakan gitu. Contohnya adalah berita Nia Ramadhani tidak bisa mengupas salak, atau Nagita Slavina makan pakai tangan, lalu berita tentang Om Telolet Om. Padahal yang sebenarnya masih ada berita-berita lain yang lebih penting untuk diberitakan. Yang keempat adalah normatif teori, yaitu menjelaskan bagaimana sistem media seharusnya beroperasi agar dapat mengikuti seperangkat nilai sosial ideal atau bagaimana seharusnya media beroperasi dalam nilai-nilai sosial masyarakat dan negara yang ada gitu. Contohnya adalah tidak mensensor wajah korban atau mempublikasikan biodata korban atau enggak mensensor benda-benda tajam yang seharusnya disensor. Lalu yang kelima ada use and gratification theory, yaitu teori tentang memilih media mana yang tepat untuk kita gunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan juga kepuasan hidup. Contohnya adalah saya yang lebih memilih Twitter daripada Instagram untuk mendapatkan informasi karena kepuasan saya adalah lebih ke tulisan daripada melihat audio visual kayak gitu. Lalu yang keenam ada social learning theory, adalah teori belajar yang dapat menghasilkan perilaku baru kepada orang yang menirukan atau yang mengamati. Perilaku yang biasanya diamati itu adalah pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan. Jadi orang itu melihat, mengamati, lalu akan menirukan si tindakan itu gitu. Jadi mendapatkan perilaku baru bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah menirukan budaya orang luar, atau ketika kita menonton acara atau series drama Korea, kita jadi sering ngomong
Omo Kamchagia atau Daebak kayak gitu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah inoculation theory, yaitu cara orang lain untuk mempertahankan opininya dengan upaya menolak, menentang, tidak terpengaruhi oleh ajakan orang lain. Jadi sikap kita untuk menolak suatu ajakan orang lain, contohnya adalah kita yang menolak ketika diajak godin atau ngebatalin puasa pada saat bulan Ramadan. Nah, sikap kita untuk menolak itu adalah inoculation theory. Lalu ada theory of press, otoriter, yaitu penekanan dan ketertundukan terhadap pemerintah. Model komunikasinya satu arah, jadi pemerintah memberikan instruksi kepada masyarakat dan pers, sehingga masyarakat dan pers itu hanya mengetahui tentang instruksi aja. Contohnya adalah pada pemerintahan Soekarno, yang apabila kita mengeluarkan pendapat atau tidak setuju dan mencoba membangkang tentang peraturan-peraturan pemerintah, maka akan terkena sanksi mungkin, atau kita dijeblaskan ke penjara atau hal-hal lainnya gitu. Lalu ada liberal, yaitu kebebasan berpendapat dan berdebat. Pers diberikan kebebasan dari pengaruh pemerintah, dan pers diberikan tanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan dan juga mengawasi publik. Contohnya adalah diadakannya pemilu karena masyarakat bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka gitu di masa depan. Lalu ada teori social responsibility atau pers tanggung jawab, yaitu pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat tentang berita apa yang mereka publikasikan. Namun sistem ini berada di tengah-tengah antara sistem otoriter dan liberal. Jadi kalau misalnya pemerintah terlalu ikut campur tentang wewenang si pers ini, maka akan disebut sistem otoriter. Tapi kalau misalnya pemerintah tidak ikut campur dan terkesan membebaskan, nanti lebih cenderung atau condong ke sistem liberal. Lalu ada komunis, media massa digunakan sebagai alat pemerintah, tetapi dipusatkan untuk propaganda atau budaya politik partai, kayak gitu.